Pernahkah kau membayangkan sebuah kerajaan besar yang berabad-abad berdiri kokoh, justru runtuh bukan oleh pedang musuh, melainkan oleh darah yang saling menuntut tahta? Itulah kisah Tarumanegara menjelang senja kekuasaannya. Ketika sejarah berdenyut seperti nadi yang dipaksa memilih antara dua tubuh, Tarumanegara, kerajaan tua yang gagah di tanah Sunda, telah lama disanjung karena kejayaan dan kebijaksanaannya. Tapi langit tak selamanya cerah. Ketika sang raja terakhir, Linggawarman, mulai rentah, bisik-bisik tentang suksesi merekah seperti duri tajam di antara bunga kemakmuran. Ia hanya memiliki seorang putri, Sang Sri Ratu Manasih, perempuan berparas tenang, namun berhati tegas. Dan ia telah dipersunting oleh seorang bangsawan dari Sunda, Dapuntahyang Sri Maharaja Suraliman, seorang lelaki muda yang berwibawa, namun darahnya bukan darah Taruma. Disinilah masalah itu bermula. Para bangsawan dan tetua istana Taruma mulai gelisah. Tahta Taruma harus tetap berada di tangan keturunan Taruma, seru sebagian. Namun tak sedikit pula yang melihat masa depan baru dengan perpaduan dua garis bangsawan yang berpotensi memperkuat kerajaan. Tapi sejarah tak pernah berjalan di jalan paling damai. Ketika kabar wafatnya Sang Maharaja Linggawarman diumumkan, istana bagaikan lautan badai. Upacara pemakaman yang seharusnya penuh duka berubah menjadi arena tatapan penuh curiga. Di ruang sidang agung, di hadapan mahkota yang terletak di atas altar emas, para bangsawan berkumpul. Sang Sri Ratu Manasih berdiri dengan anggun di sisi suaminya, Dapuntahyang Suraliman. Ia tidak berbicara, namun sorot matanya tajam. Ia tahu pertempuran itu tak hanya tentang kerajaan, tetapi tentang kehormatan darah ayahnya. Lalu berdirilah seorang bangsawan tua, Rahyang Purbasora, keturunan murni Taruma dari cabang keluarga barat. Suaranya berat dan kokoh. Dengan segala hormat kepada Sri Ratu Manasih, Tarumanegara tidak boleh dipimpin oleh darah asing. Kata asing itu melesat seperti anak panah. Suraliman maju selangkah, wajahnya tetap tenang namun suaranya mengalir tajam. Aku tidak menuntut tahta untuk diriku. Aku hanya menjaga hak istriku. Dialah keturunan langsung Sang Maharaja. Para bangsawan mulai bergemuruh, suara saling menuduh dan membela mengisi udara seperti petir yang menunggu menyambar. Lantai istana bergetar oleh langkah-langkah gelisah. Di antara kericuan itu, Purbasora berbicara lagi. Kalau begitu, kita harus pisah jalan. Biarkan wilayah timur menjadi kerajaan Galuh di bawah keturunan Taruma yang sah, dan wilayah barat tetap menjadi kerajaan Sunda di bawah garis Suraliman. Sebuah keputusan yang bukan hanya politis. Itu pemisahan identitas, pemisahan darah, pemisahan sejarah. Sang Sri Ratu Manasih menutup mata sesaat. Ia merasakan Taruma terbelah dalam jantungnya sendiri. Maka terjadilah perpecahan itu. Kerajaan Sunda lahir dengan pusat di Pakuan Pajajaran. Kota megah yang kelak dikenal karena kejayaan Prabu Siliwangi. Suraliman menjadi tokoh besar, pemersatu tanah barat dengan kekuatan diplomasi dan visi yang luas. Sementara, kerajaan Galuh berdiri di timur, di Karangkamulyan, dengan tokoh-tokoh keturunan asli Taruma yang masih menggenggam tradisi lama. Mereka membawa kebanggaan, juga rasa pahit, seakan tanah ini adalah warisan yang harus mereka pertahankan dari tangan yang dianggap mencemari darah leluhur. Galuh ibarat bara api yang terus membara tanpa padam. Dua kerajaan itu bukan musuh, tapi juga bukan saudara. Hubungan antara keduanya seperti dua mata tombak yang diletakkan berdekatan di meja kayu. Tak saling bersentuhan, namun siap menghunus kapan saja. Namun sejarah adalah sungai panjang. Ia terus membawa arus yang tak bisa diprediksi. Di Galuh, muncul tokoh-tokoh kuat seperti Prabu Purbasora dan keturunannya yang memelihara dendam dan kebanggaan. Di Sunda, para penguasa mencoba menjaga keseimbangan, membangun kota, memperkuat perdagangan, dan menciptakan stabilitas. Namun bayang-bayang warisan Taruma tak pernah benar-benar damai. Pada masa-masa kemudian, keturunan Sunda dan Galuh justru kembali terlibat dalam intrik, pemberontakan, dan bahkan penggulingan antar darah. Apa yang dulu retak semakin melebar menjadi jurang yang dalam, dan masyarakat bumi Pasundan mengingat ini bukan hanya sebagai sejarah kerajaan, tetapi sebagai kisah perpecahan hati yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun waktu terus berputar, dan sejarah selalu mencari titik penyembuhan. Berabad-abad setelah runtuhnya Taruma, ketika tanah Sunda dan Galuh terus berdenyut dengan identitas masing-masing,
muncullah seorang raja besar yang kelak menyatukan keduanya dengan identitas kerajaan Pajajaran, Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, Sunda Galuh kembali bersatu. Luka lama mulai dijahit kembali. Meski bekasnya tetap terlihat, tersimpan dalam naskah kuno, legenda, dan tutur para juru pantun yang menurunkannya dari satu zaman ke zaman berikutnya. Dan begitulah sejarah mencatatnya. Tarumanegara tidak tumbang oleh pedang. Ia pecah oleh darah yang menolak untuk menyatu. Namun dari perpecahan itu, lahirlah dua kerajaan besar, dua pusat budaya, dua arus kehidupan yang kelak membentuk identitas masyarakat Sunda hingga kini. Sebuah pengingat bahwa kekuasaan bukanlah sekadar hak, melainkan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara warisan dan masa depan. Sejarah kadang berakhir tanpa klimaks, tanpa perang berdarah, tanpa pahlawan yang mati di medan laga. Namun justru disitulah tragedi terbesar berada, karena perang terbesar dalam sejarah manusia seringkali adalah perang dalam darah sendiri.